Ini zaman saat ini, zaman yang sama sedang berlangsung seperti zaman Nuh, yaitu di mana peradaban manusia sedang disapu oleh gelombang yang besar, sedang disapu oleh tsunami yang besar, dan ini menyapu seluruh kehidupan di muka bumi ini. Betapapun upaya untuk selamat dari sapuan virus itu, kalau orang itu, pribadi itu ditetapkan sebagai orang yang akan dibinasakan, maka sia-sia segala upaya itu. Ini masa di mana pemilik kehidupan merecall produk-produk gagalnya. Loh, memangnya produk Tuhan ada yang gagal? Kembali kepada zaman Nuh tadi, sudah jelas dikatakan bahwa mereka yang ditetapkan untuk binasa adalah produk-produk yang rusak, produk yang gagal. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel Metaphysics for Life. Channel yang saya asuh ini membahas segala sesuatu tentang kaitannya hidup ini dengan dunia metafisik. Seperti pada video kali ini, saya akan membahas sebuah kata recall. Ya, beberapa waktu yang lalu, sebuah produsen otomotif, pabrikan otomotif dari Jepang yang beroperasi di Indonesia, kembali merecall produknya yang sudah beredar di pasaran, yang sudah beredar di masyarakat, menarik kembali produk-produk tersebut. Nah, apa alasan perusahaan menarik kembali, merecall kembali produk-produknya yang sudah beredar? Karena produk yang sudah beredar tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh si produsen itu sendiri. Ada kesalahan, ada kegagalan produksi, sehingga mereka merasa harus merecall. Nah, apa yang terjadi ketika produk-produk itu ditarik kembali? Produk itu kembali dibangun ulang, dibentuk ulang, untuk sesuai dengan apa yang menjadi standar perusahaan itu sendiri. Mungkin Anda bertanya, apa kaitannya recall kendaraan dengan dunia metafisik? Nah, ini yang mau saya bahas pada video saya kali ini. Saat ini keadaan umat manusia di seluruh dunia sedang dilanda kegelisahan. Sedang ada ketakutan yang masif di masyarakat. Ini terkait kesehatan, terkait ekonomi, terkait seluruh sendi kehidupan di dunia pada sekarang ini. Seluruh sendi-sendi kehidupan dunia seakan seluruhnya menjadi rusak. Dan tidak ada satupun pribadi atau tidak ada satupun negara yang tahu dengan pasti bagaimana mengatasi keadaan ini. Bagaimana menghentikan sebaran wabah, sebaran virus yang seperti gelombang tsunami menyapu itu. Tidak ada yang tahu pasti dengan cara apa menghentikan ini semua. Setiap harinya ada ribuan orang yang meninggal di seluruh dunia. Ada tangisan kematian di mana-mana. Ada ratap tangis kematian di mana-mana. Ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran perihal ekonomi di dalam lapisan masyarakat saat ini. Setelah gelombang pertama usai, kita berpikir semuanya akan berakhir, tapi ternyata tidak. Ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, dan entah ada berapa gelombang lagi yang harus semua orang di dunia ini hadapi
manusia di planet bumi ini sedang disapu oleh gelombang besar, oleh tsunami, yaitu tsunami wabah dan virus yang begitu ganas, menyapu siapapun di planet bumi ini. Dan entah Anda menyadari atau tidak, manusia menyebutnya dengan sebutan wave atau gelombang. Setiap kali virus itu mengganas, sebut ada gelombang pertama yang tadi saya sebutkan, gelombang kedua dan seterusnya. Dan kata gelombang itu sendiri merujuk pada seperti ombak di laut, gelombang di laut yang silih berganti. Seperti tsunami yang gelombangnya silih berganti. Dan memang keadaannya demikian, virus itu gelombangnya silih berganti, yang satu surut, satu lagi datang. Bahkan dikatakan variannya semakin banyak dan semakin mematikan katanya. Dan itulah gambaran yang nyata, gambaran yang real terhadap dunia dan kehidupan manusia pada saat ini. Saya akan kembali membawa Anda menjelajah ke masa lampau ribuan tahun silam. Mungkin kurang lebih sekitar 6.000 tahun yang lalu, yaitu ke zaman Nuh. Zaman Nabi Nuh juga terjadi kurang lebih kejadian yang mirip-mirip sama, yaitu adanya sebuah banjir besar, sebuah gelombang besar yang menyapu kehidupan seluruh peradaban manusia di dunia. Dan hampir seluruh manusia pada saat itu binasa, mati oleh gelombang besar tersebut. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Pertanyaannya, kenapa hanya keluarga Nuh yang selamat pada saat itu, pada saat gelombang itu? Mungkin Anda menjawab karena Nuh punya perahu. Kalau hanya perahu sebagai alat penyelamat, tidakkah Anda berpikir apakah hanya Nuh yang punya perahu pada saat itu? Peradaban saat itu sudah cukup maju. Dan pasti ada juga pemilik-pemilik kapal, pemilik-pemilik bahtera lainnya pada saat itu. Tapi mengapa mereka semua tidak dicatat sebagai orang yang selamat? Kitab suci mencatat hanya keluarga Nuh yang selamat menggunakan bahtera tersebut. Jawabannya ada di dalam kitab itu sendiri, bahwa banjir itu sudah dirancangkan sedemikian rupa oleh yang empuknya kehidupan. Dan mereka semua yang disapu oleh gelombang besar itu sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang harus binasa. Hanya keluarga Nuh yang ditetapkan untuk selamat. Betapapun mereka berupaya pada saat itu untuk selamat dari sapuan gelombang tersebut, saya yakin mereka juga naik perahu, naik bahtera yang besar-besar. Tapi faktanya di dalam kitab hanya tercatat keluarga Nuh yang selamat. Selebihnya binasa. Saya mau beritahu kita semua, Anda dan saya juga kembali disadarkan oleh hal ini, bahwa ini zaman saat ini, zaman yang sama sedang berlangsung seperti zaman Nuh, yaitu di mana peradaban manusia sedang disapu oleh gelombang yang besar, sedang disapu oleh tsunami yang besar, dan ini menyapu seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tidak ada satupun negara yang tidak mengalami sapuan virus ini, sapuan wabah ini. Semua mengalami. Hal yang sama juga berlaku kepada setiap pribadi, kepada setiap individu. Betapapun upaya yang dilakukan untuk melawan, untuk selamat dari sapuan virus ini, kalau
pribadi itu ditetapkan sebagai orang yang akan dibinasakan, maka sia-sia segala upaya itu. Juga hal yang sebaliknya berlaku terhadap siapapun yang sudah ditetapkan untuk selamat, maka tidak perlu panik. Seberapa brutal pun kehidupan orang tersebut, seberapa bebas pun kehidupan orang tersebut, kalau dia ditetapkan sebagai pribadi yang akan selamat, maka dia akan baik-baik saja. Vaksin tidak akan bisa menghentikan takdirmu. Protokol kesehatan tidak akan menjaga malaikat maut itu menghampiri siapapun. Yang dapat menyelamatkan pribadi-pribadi pada sapuan gelombang tsunami virus wabah saat ini adalah karma itu sendiri, amal ibadahmu itu sendiri. Tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan. Siapa? Semuanya kembali kepada perbuatan kita masing-masing. Momen ini adalah momen di mana, seperti orang katakan, dunia sedang diriset, dunia sedang ditata ulang. Ya, ada seseorang yang suka memberikan statement, bahkan orang menganggapnya sebagai orang yang tidak waras. Dunia sedang diriset, dunia sedang ditata ulang. Faktanya itu benar terjadi. Dunia sedang ditata ulang. Ini adalah saat di mana mengevaluasi diri sendiri. Di dalam setiap pribadi, setiap orang, ada yang namanya percikan Tuhan. Ada yang menyebutnya Roh Kudus, Roh Ilapi, dan sebutan-sebutan lain yang berbeda tetapi menunjuk kepada pribadi yang sama. Dia yang akan menyatakan status kita di hadapannya. Ini masa di mana pemilik kehidupan merecall produk gagalnya. Loh, memangnya produk Tuhan ada yang gagal? Kembali kepada zaman Nuh tadi, sudah jelas dikatakan bahwa mereka yang ditetapkan untuk binasa adalah produk-produk yang rusak, produk yang gagal. Zaman ini pun recall itu sedang dilakukan oleh yang mempunyai kehidupan. Kalau engkau termasuk produk yang gagal, tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk sembunyi. Tetapi ketika engkau sebagai pribadi yang dikenannya, maka tidak perlu khawatir. Bahkan Kitab Suci mencatat keluarga Nuh mewarisi bumi sedemikian luas dengan segala isinya. Demikianlah orang-orang yang ditetapkan untuk selamat dari sapuan tsunami besar saat itu dan saat ini. Perbedaannya cukup signifikan. Dan yang mendasari itu semua adalah karma yang telah engkau tanamkan terhadap dirimu sendiri. Selamat mengevaluasi kehidupan diri masing-masing. Kiranya video ini bermanfaat, membuat kita menjadi lebih peka dan bijaksana terhadap kehidupan dan memperlakukan diri sendiri dalam kehidupan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.